Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali dalam video perkuliahan listrik magnet. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal terkait medan listrik. Pada contoh yang pertama ini kita akan menghitung medan listrik yang diakibatkan oleh sebuah dipol listrik. Satu dipol listrik terdiri dari sepasang muatan positif dan muatan negatif yang memiliki besar muatan yang sama. Dalam soal ini, kedua muatan masing-masing berada pada posisi min A,0 dan A,0 dan masing-masing muatan memiliki besar min Q dan Q. Kita akan mencari medan listrik pada suatu posisi sembarang X, Y dan juga akan menghitung medan listrik pada suatu posisi tertentu dari perumusan yang sudah kita peroleh pada bagian A. Sebagaimana yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya bahwa medan listrik pada suatu titik R yang disebabkan oleh muatan sumber Q aksen, di mana muatan sumber ini terletak pada vektor posisi R aksen, dapat dirumuskan seperti ini. Di mana Q aksen adalah muatan sumber, R adalah vektor posisi dari titik yang ingin diketahui medan listriknya, R aksen adalah vektor posisi muatan sumber, dan R min R aksen adalah vektor posisi relatif suatu titik terhadap muatan sumber. Maka dari rumus ini, untuk mencari medan listrik yang dihasilkan oleh sebuah dipol, kita harus mencari vektor posisi R aksen dari masing-masing muatan ini. Kemudian kita cari juga vektor posisi titik P yang ingin kita cari medan listriknya. Kemudian vektor posisi relatif R min R aksen, yakni vektor posisi relatif titik P terhadap muatan Q1 dan muatan Q2. Kita misalkan bahwa P ini terletak pada suatu sembarang titik koordinat X, Y. Nah, maka vektor posisi titik P bisa kita tuliskan seperti ini. R sama dengan XI plus YJ. Kemudian kita lihat kembali vektor posisi muatan Q1 dan muatan Q2. Muatan Q1 terletak pada titik min A,0. Maka vektor posisinya adalah min AI. Muatan Q2 terletak pada titik A,0. Maka vektor posisi muatan Q2 adalah AI. Kemudian vektor posisi relatif titik P terhadap kedua muatan lainnya dapat kita hitung dengan rumus ini. Sehingga bisa kita cari R-nya kita substitusi dengan ini, kemudian R1 aksennya kita substitusi dengan ini. Sehingga diperoleh vektor posisi relatif titik P dari muatan Q1 adalah ini. Kemudian kita cari besarnya dengan mencari akar penjumlahan kuadrat dari komponen-komponennya. Dengan cara yang sama, kita bisa mencari vektor posisi relatif titik P terhadap muatan Q2. Kita cari sehingga kita peroleh besarnya juga seperti ini. Kemudian hasil yang kita peroleh ini kita substitusi pada persamaan E. Posisi relatif titik P terhadap muatan Q1 dan Q2 maupun besarnya sudah kita dapatkan pada slide sebelumnya. Nilai-nilai tersebut kemudian kita substitusi pada persamaan ini. Besar muatannya adalah min Q, vektor posisi relatifnya adalah ini, dan besar vektor posisi relatifnya adalah ini. Nah, kemudian kita lihat. Ini adalah akar, kemudian di pangkat 3. Akar itu sama dengan pangkat 1/2. Sehingga kalau ini pangkat 1/2, kemudian dipangkatkan 3, maka menjadi pangkat 3 kali 1/2. Artinya 3/2. Nah, kemudian ini tetap. Sehingga kita memperoleh medan listrik yang disebabkan oleh muatan Q1. Dengan cara yang sama, kita juga bisa mencari medan listrik yang disebabkan oleh muatan Q2. Maka medan total di titik P adalah penjumlahan dari medan listrik oleh muatan Q1 dan medan listrik oleh muatan Q2. Sehingga bisa kita tulis seperti ini. 1/4 Pi epsilon 0 dan Q bisa kita keluarkan. Kemudian sisanya kita tulis kembali.
Nah, ini bisa kita balik ya. Ini jadi di depan, ini jadi di belakang, sehingga hasilnya seperti ini. Sehingga kita mendapatkan persamaan umum untuk medan listrik di sembarang posisi X, Y. Pada beberapa kasus, terkadang kita diminta untuk menghitung medan listrik pada sumbu Y ini. Jadi kita tidak menghitung di sembarang titik, tapi kita hanya menghitung medan listrik pada sumbu Y ini, di mana sumbu Y ini terletak pada tengah-tengah antara kedua muatan. Medan listrik pada suatu titik di sumbu Y yang berjarak Y dari titik pusat dipol dapat kita turunkan dari medan listrik pada posisi X, Y secara umum tadi. Kita substitusi X sama dengan 0 pada persamaan ini. Kita substitusi X sama dengan 0 semua, sehingga kita mendapatkan perumusan seperti ini. Kemudian kita kurangkan. Kita lihat ini memiliki penyebut yang sama, sehingga pembilangnya bisa kita kurangkan secara langsung. Kemudian kita lihat min ini milik semuanya ini. Jadi kita harus memberikan tanda kurung di sini. Jadi min di sini bukan hanya milik A, tetapi min ini juga milik Y. Kemudian kita kurangkan seperti biasa. Kita bisa melihatnya di sini bahwa medan E di titik P arahnya adalah ke sumbu X negatif karena min I. Hal ini sesuai dengan analisis secara grafis. Besarnya berapa? Besar medan EP adalah seperti ini. Biasanya jarak antara kedua muatan sumber dinyatakan sebagai D. Jarak dari titik asal ke muatan Q1 adalah A. Jarak titik asal ke muatan Q2 juga A, sehingga jarak antara kedua muatan adalah D sama dengan 2A. Dengan kata lain, A sama dengan D per 2. Kemudian kita substitusi nilai A pada persamaan EP. Kita substitusi 2A menjadi D, yang ini kita substitusi menjadi D per 2, sehingga persamaan ini dapat kita tulis menjadi seperti ini. Ada satu besaran di dalam pembahasan tentang dipol yang disebut dengan momen dipol. Momen dipol ini kita simbolkan dengan P, yakni hasil perkalian muatan dipol tersebut dengan jarak antara kedua muatan dipol tersebut. Sehingga QD bisa kita substitusi menjadi P, sehingga persamaan medan EP yang disebabkan oleh sepasang dipol ini adalah seperti ini. Kita selesaikan pertanyaan nomor B. Masing-masing muatan dipol adalah min 2 mikrocoulomb dan 2 mikrocoulomb. Muatan tersebut terpisah sejauh 1 mm. Tentukan medan listrik di titik P yang berjarak 15 cm di atas pusat dipol. Pertanyaan nomor B ini bisa kita gunakan rumus yang ini. Dari soal kita mengetahui masing-masing muatan adalah min 2 dan 2. Namun Q yang dimaksud di sini adalah muatan salah satu partikelnya, bukanlah penjumlahan dari keduanya. Jadi kita ambil Q itu sama dengan 2 mikrocoulomb. Karena kedua muatan terpisah sejauh 1 mm berarti ini D. Dan jarak 15 cm ini adalah Y. Kemudian kita substitusi pada rumus ini. Kita substitusi sehingga kita mendapatkan medan listrik yang diakibatkan oleh dipol tersebut adalah 5,33 kali 10⁻³ Newton per coulomb.